Akila butuh aku. Aku pacarnya. Aku yang harusnya paling ngerti dia. Tapi kayak aku nggak ada, Kak. Kamu dan aku akan dipenjara, Mas. Fokus Fathah sepenuhnya ya makin tertuju pada kondisi Akila. Ditambah lagi dukungan dari Mama Amanda yang mengizinkannya kembali malam itu begadang di rumah Akila. Tapi Fathah memilih cara yang sederhana dan tanpa sadar justru terasa begitu romantis. Fathah hanya duduk di dalam mobilnya tepat menghadap balkon kamar Akila. Mereka memang nggak berdampingan secara langsung, tapi jarak itu terasa cukup dekat. Cukup ya bagi Fathah untuk tetap terhubung. Cukup untuk mengetahui jika Akila memanggil namanya. Dalam diam Fathah tetap ada, menjaga tanpa harus melanggar batas. Ironisnya Harry yang merasa paling berhak sebagai pacar, namun cintanya seolah berbalut obsesi. Alih-alih fokus pada kondisi Akila, Harry justru tenggelam dalam emosinya sendiri, terusik oleh situasi yang seakan gak mengakui posisinya sebagai orang yang seharusnya paling berhak berada di sisi Akila. Harry pun tampak kehilangan kendali, bukan hanya dari nada suaranya saat menelpon Dr. Alma, tapi juga dari kesibukannya di depan layar komputer yang terasa cukup mengkhawatirkan, seolah ada sesuatu yang sedang ia rencanakan. Bisa jadi ya Harry ingin membalas perbuatan Angelica di acara tadi, atau mungkin dorongan cemburunya ke Fathah membuat Harry kembali memantau setiap pergerakan Fathah. Namun ada kemungkinan lain, Harry akan kembali menggunakan caranya membuat Akila dan keluarganya merasa hanya bisa bergantung pada Harry. Entah ya dengan mencoba membuka kembali sistem Alteric atau mencari solusi untuk membantu kesulitan Michael dan Mayang. Selama itu membuat mereka nggak berpaling ke bantuan dari keluarganya Fathah. Karena Harry sangat paham ya situasi saat ini justru sedang berpihak ke Fathah. Perhatian Fathah yang kembali sepenuhnya pada Akila membuka kemungkinan besar bahwa Fathah siap melakukan apa aja, termasuk membantu Michael dan Mayang membangun kembali usaha mereka dengan modal yang halal. Ya semoga aja semarah apapun Harry nggak melangkah terlalu jauh ya. Jangan sampai Harry melakukan sesuatu yang justru merugikan Fathah dan keluarganya. Oke deh, di awal alur cerita Dr. Alma mendengarkan semua unek-unek yang Akila rasakan secara pribadi aja. Mereka hanya berdua di dalam kamar. Setelah pembicaraan selesai, Dr. Alma nggak mengungkapkan semuanya pada yang lain, hanya garis besarnya aja yang dirangkum menjadi sebuah diagnosa awal bahwa Akila telah mengalami syok mental yang sangat berat. Dan secara otomatis tubuh Akila berusaha melindungi diri dengan mencari rasa aman. Nah itulah yang membuat Akila seakan nggak sepenuhnya ada, karena memori Akila hanya terbuka pada bagian-bagian terbaik dalam hidupnya. Dalam kondisi ini, ingatan Akila hanya menempel pada satu sosok yang mampu memberinya rasa aman, Fathah. Meskipun begitu, Dr. Alma juga menegaskan bahwa kehadiran Harry di sekitar Akila nggak menjadi masalah selama ada satu hal yang harus dijaga. Nggak boleh ada yang memaksakan sesuatu yang nggak diinginkan Akila. Kemudian Dr. Alma pun pamitan nih, maka Fathah dan Harry mengantarnya hingga keluar rumah. Namun di saat itu Harry masih tersisa kegelisahan yang begitu besar tentang posisinya sebagai kekasih Akila. Dr. Alma sebenarnya cukup mengenal Harry ya guys. Ia pernah melihat Harry datang menemani Akila berkonsultasi. Bahkan Harry datang sendiri setelahnya hanya untuk lebih memahami kondisi BPD-nya Akila. Sebagai manusia, dokter paham Harry adalah sosok yang sangat menyayangi dan peduli. Tapi sebagai dokter yang utama tetaplah apa yang terbaik untuk pasiennya. Dan saat ini itu bukan tentang Harry, bukan tentang siapa yang lebih dekat atau siapa yang lebih berarti saat ini, tapi tentang siapa yang pertama kali muncul dalam memori Akila di kondisi seperti sekarang. Harapan sih tetap ada ya, jika kondisi Akila mulai stabil, mungkin di saat itu responnya bisa berubah perlahan. Namun setelah kepergian dokter, Harry masih aja gelisah. Semua terasa nggak masuk akal baginya, karena bukankah selama ini Akila selalu nyaman bercerita padanya, lalu kenapa sekarang justru seolah melupakannya? Mendengar keluhan Harry tersebut, Fathah menanggapinya dengan santai dan mengingatkan bahwa ini bukan lagi tentang mereka, namun tentang Akila. Bahkan Fathah menambahkan cerita dari pengalamannya sendiri tentang Mama Amanda yang pernah berada di fase serupa selama 2 tahun, sampai melupakan Fathah, anak kandungnya sendiri. Maksudnya, jika hubungan Harry dan Akila baru berjalan beberapa minggu aja, apa artinya dibandingkan dengan hal yang pernah dialamin Fathah? Bahkan Tante Mayang yang merawat Akila sejak bayi pun gak terlalu dihiraukan Akila. Jadi seharusnya mereka bersyukur, seenggaknya Akila masih memiliki satu sosok yang bisa ia anggap aman, meskipun itu adalah Fathah, bukan Harry. Sampai sini Harry terdiam ya guys, mungkin karena sedikit prihatin dengan yang pernah Fathah alamin, atau malah merasa malu karena sibuk protes dan mengeluh, atau justru karena malas berdebat untuk
untuk diskusi yang tahu nggak bakal dimenangkan. Yang jelas nggak lama kemudian mereka kembali masuk ke dalam rumah. Bersamaan dengan itu Akila mulai mencari Fatah lagi. Ya, sekali lagi ini menjadi pemandangan yang menyakitkan bagi Harry. Gadis yang sangat ia cintai tetap hanya mencari Fatah lagi. Seolah cukup dengan menggenggam jemari Fatah, memandang wajahnya yang saat itu terus menatap dengan penuh cinta dan rasa peduli yang tulus. Dan hal itulah yang buat hati Akila sudah menemukan rasa aman. Pastinya ya guys, Harry mencoba menahan cemburunya, namun ia tetap berusaha, berharap ada sedikit celah. Mungkin jika Akila melihatnya akan ada sesuatu yang teringat. Sayang, nyatanya harapan itu pun sia-sia. Akila sempat menoleh guys saat Harry memanggil namanya. Namun tanpa sadar, perlahan Akila justru semakin mendekat ke Fatah, menatap Fatah dengan ekspresi yang perlahan berubah. Bukan lagi sedang merasa aman, namun seakan justru sedang minta perlindungan. Seolah ya saat itu ada pertarungan dalam diri Akila. Di satu sisi mungkin secara samar Akila mengenali suara Harry, tapi di sisi lain tubuhnya terus memilih untuk melindungi diri, menjauh dari apapun yang terasa berat. Ini bukan karena Harry yang gagal memberikan rasa aman ya pada Akila, namun seperti yang dikatakan Dr. Alma tadi, ini bukan soal siapa yang lebih berarti, tapi tentang siapa yang pertama kali diingat oleh Akila. Dalam kondisi rapuh seperti ini, bagusnya guys, Harry langsung coba menyadarkan diri untuk nggak lanjut memaksa Akila untuk menoleh apalagi menatapnya. Ya, Harry dipaksa terima keadaan kalau dirinya saat ini sedang terlupakan. Setelah Akila mulai tenang, Harry dan Fatah akhirnya pamit pulang. Namun tibanya di rumah masing-masing, sikap keduanya terasa begitu berbeda, seolah menunjukkan isi hati yang benar-benar berlawanan. Fatah pulang dengan perasaan yang runtuh. Tangisnya langsung pecah saat ia memeluk mamanya. Apa yang terjadi pada Akila seakan menariknya kembali ke masa lalu, ke momen saat ia kehilangan Mama Amanda selama 2 tahunan. Luka itu belum benar-benar hilang dan kini terasa hidup kembali. Sebelumnya ya, meskipun gak pernah secara terang-terangan menentang, Fatah sempat menyimpan rasa kecewa, sedih, bahkan terluka atas sikap Mama Amanda yang belum merestui hubungannya dengan Zara. Tadinya Fatah masih berniat untuk berjuang perlahan, berharap restu itu bisa ia dapatkan suatu hari nanti. Namun siapa sangka dalam waktu semalam, tepat ya setelah pembicaraannya dengan Akila di hadapan Oliver, segala sesuatunya berubah. Perasaannya pada Zara perlahan memudar begitu aja, tergantikan oleh sesuatu yang lama terpendam. Kini hati Fatah seakan malah kembali terisi sepenuhnya oleh Akila, seolah ya semesta dengan caranya sendiri mengatur semuanya, menempatkan Fatah kembali sebagai sosok yang paling dibutuhkan Akila, tanpa harus menyisakan ruang untuk rasa bersalah pada siapapun, baik pada Harry yang berstatus pacarnya Akila, apalagi pada Zara yang udah sepakat mengakhiri hubungan tanpa status mereka. Dan lucunya, dua nama itu seakan siap terlupakan, seolah nggak pernah hadir di tengah hubungannya dengan Akila. Dan Mama Amanda tentu memahami itu. Ia tahu betul ya betapa tulusnya perasaan Fatah pada Akila. Hubungan mereka yang panjang bahkan tetap terjaga baik setelah berpisah menjadi bukti yang sulit disangkal. Jauh di dalam hatinya nih guys, mungkin aja Amanda memang lebih merestui jika Fatah balikan dengan Akila. Apalagi kan hubungannya dengan Mayang juga begitu dekat. Maka malam itu Fatah seakan menemukan lagi sosok Mama yang hangat, bijak, dan enak diajak bicara. Setelah belakangan ini Mama tenggelam dalam masalah perceraiannya. Bahkan kali ini Amanda memberikan dukungan sepenuhnya untuk Fatah yang mau terus menemani dan merawat Akila. Namun dengan lembut ia tetap mengingatkan bahwa Fatah juga harus menjaga diri sendiri. Seenggaknya mandi, ganti baju, makan, dan jangan lupa menyempatkan tidur di saat jam ngerondanya di rumah Akila nanti. Sementara itu Harry pulang dengan hati yang jauh dari kata tenang. Kegalauannya justru semakin dalam. Sebenarnya wajar guys, gak mudah bagi siapapun bisa menerima kenyataan bahwa orang yang dicintainya lebih mencari mantannya. Namun yang terasa janggal adalah kemana perginya kedewasaan Harry selama ini. Alih-alih mencoba memahami kondisi Akila, Harry justru langsung menelpon Dr. Alma. Tujuannya bukan benar-benar untuk mengerti, tapi lebih pada menuntut jawaban. Kenapa bukan dirinya diingat? Kalimat Harry mungkin terdengar tentang Akila, tapi nadanya penuh tekanan, seakan ingin mengetahui semua yang dibicarakan Akila saat berdua dengan dokter tadi. Tentu aja dong ya, Dr. Alma tetap berpegang teguh pada kode etiknya. Ia nggak akan mengungkapkan hal yang seharusnya dirahasiakan. Sayangnya meskipun dokter udah berulang kali menjelaskan kondisi Akila, Harry tetap nggak mampu menerimanya guys, seolah pikirannya menolak untuk memahami. Bagusnya di tengah percakapan itu, Kak Lena masuk kamar dan tanpa sengaja mendengarnya. Seketika Kak Lena membentak Harry hingga akhirnya menutup telepon itu.
Sebagai kakak, Kalena pun mencoba menasehati adiknya dong. Namun Harry tetap bertahan dengan satu keluhan yang sama. Kenapa dirinya sebagai pacar justru seperti dilupakan? Lalu nih guys, satu kalimat dari Kalena seakan menjawab semuanya. Kamu bukan lagi berusaha memahami dia, Her. Kamu cuma berusaha mengembalikan dia ke versi yang kamu mau secepatnya. Nah guys, kalimat ini terasa seperti cermin yang memantulkan kenyataan bahwa mungkin selama ini cinta Harry nggak sepenuhnya tentang menerima, tapi justru tentang mengubah, tentang membentuk Aquila menjadi versi yang ia anggap lebih baik. Dan mungkin justru itulah yang membuat alam bawah sadar Aquila menjauh. Karena bersama Harry, tanpa disadari, Aquila nggak benar-benar bisa menjadi dirinya sendiri. Sayangnya apapun nasihat dari Kalena nggak benar-benar tinggal di hati Harry ya. Walaupun Harry memilih diam, nggak membantah, namun di dalam dirinya masih ada sesuatu yang mengganjal, rasa nggak terima, kemarahan, entah pada keadaan atau pada seseorang. Begitu Kalena keluar dari kamar, Harry langsung duduk di depan komputernya guys. Dari sorot matanya, ekspresinya yang perlahan berubah dingin, terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang sedang ia rencanakan, sesuatu yang mungkin terdengar berbahaya. Hanya aja kita belum tahu ya apa atau siapa yang akan menjadi targetnya. Beralih ke Zara, Ken, Mohan, dan Raisa. Pembicaraan mereka kini udah sampai pada tahap yang jauh lebih serius tentang video dan rekaman suara di acara tadi. Sesuatu yang jelas-jelas bisa mempermalukan orang tua angkat Aquila. Dan tanpa perlu berpikir terlalu jauh, arah kecurigaan mereka tertuju pada orang tua kandung Aquila, bukan Om Leon, tapi Tante Angelica. Sementara itu, Adit yang dibiarkan istirahat dalam kamar Noel malah jadi kepikiran untuk kembali mengurai kejadian di acara tadi. Ingatannya berhenti pada satu detail, flash disk yang sempat ada di tangan mamanya, dan bagaimana sebelumnya sikap sang mama tiba-tiba berubah emosi saat Adit mencoba membahasnya. Dari sana ya, potongan itu mulai tersusun. Ditambah lagi, belakangan ini Adit masih belum bisa sepenuhnya mencerna ternyata mama punya 2 anak perempuan dari pernikahan sebelumnya. Dan kini faktanya salah satu putri kandung mama adalah Aquila. Dan Adit sampai pada satu kesimpulan guys yang membuat dadanya terasa sesak, bahwa mamanya adalah pelaku sabotase itu. Tujuannya untuk merebut Aquila kembali. Analisa ini membuat pikiran Adit seperti nggak lagi mampu ya menampung semuanya. Kesadaran itu terlalu berat. Dalam sekejap, emosi Adit pecah. Ia berteriak histeris. Suaranya begitu menyayat hingga membuat semua teman-teman spontan memeluknya, berusaha menenangkan. Karena Adit terus memukul kepalanya sendiri guys, seolah ingin menghentikan semua pikiran yang berputar tanpa henti di dalamnya. Bagusnya ya, analisa Adit masih berhenti sampai di situ. Ia belum sampai pada satu fakta yang akan jauh lebih mengguncang tentang usianya dengan Aquila yang hanya terpaut 2 atau 3 bulan. Fakta yang jika terungkap nanti justru akan membuat Adit semakin hancur, karena justru dialah yang ternyata bukan anak kandung mamanya. Sementara itu Pak Budi rupanya sudah memaksa Pak Tono untuk menemui Angelica dan mempertanggungjawabkan kesaksian palsunya. Namun Tono memilih bermain aman nih guys. Ia nggak mengakui bahwa dirinya telah disuruh oleh Mayang, juga nggak mau mengaku bahwa ia sengaja berbohong. Jawabannya berbelit, seolah semua yang ia katakan jadi berdasarkan firasat bahwa mungkin Mayang telah bersikap jahat pada Aquila. Tentu aja Angelica murka dong, namun kemarahannya nggak banyak berarti. Angelica pun sadar melaporkan Pak Tono ke polisi justru akan menjadi bumerang, karena itu sama aja dengan mengakui bahwa dirinya terlibat dalam sabotase acara besar tadi. Di sisi lain, Michael telah kembali ke rumah dengan wajah penuh keputusasaan. Situasi yang ia hadapi kini jauh lebih buruk dari yang dibayangkan, karena Vindo nggak lagi hanya menuntut adiknya dipulangkan dari pengasingan. Vindo memberikan 2 pilihan yang sama-sama menghancurkan. Michael harus menyerahkan sisa perusahaan sebagai ganti kerugian Vindo dan adiknya, atau Vindo akan menyerahkan bukti ke polisi, yang artinya Michael dan Mayang harus menghadapi ancaman penjara karena modal awal perusahaan yang mereka jalankan berasal dari dana hasil penggelapan dari bisnis hitam di masa lalu. Tangisan Mayang pun pecah, hatinya hancur memikirkan nasib kedua anaknya. Padahal ya, Mayang sempat berharap kepulangan Michael akan membawa perubahan, memperbaiki keadaan, tapi kenyataan justru menyeret mereka semakin dalam. Mungkin guys, ini adalah titik di mana Mayang harus benar-benar memahami adanya hukuman sebab akibat. Bahwa ya meskipun Angelica dan Vindo juga nggak sepenuhnya benar, Mayang dan Michael pun bukan tanpa kesalahan, karena uang yang berasal dari jalan yang nggak halal pada akhirnya akan menuntut harga yang harus dibayar. Namun dibalik semuanya masih ada kemungkinan harapan. Bisa jadi ya ini adalah awal bagi mereka untuk memulai kembali, membangun sesuatu dari nol dengan cara yang benar. Bahkan bukan nggak mungkin mereka bisa minta bantuan,
meminjam modal dari Amanda yang memiliki sumber daya besar. Dan ironisnya, kali ini keadaan justru seakan berpihak pada mereka. Bahkan ambisi halus Mayang untuk melihat Akila kembali bersama Fata perlahan mulai terwujud. Tanpa paksaan, tanpa rekayasa, hati Fata benar-benar kembali berlabuh pada Akila. Dan dengan cintanya yang tulus ditambah empati yang begitu besar, bukan hal yang mustahil jika Fata sendiri yang akan meminta pada orang tuanya untuk membantu keluarga Akila keluar dari keterpurukan ini.